Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, SPDI. Saya berada di unit kerja SD Negeri 047D. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ASNP 3K angkatan 25 tahun 2024. Visi misi SD Negeri 047D terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, serta peduli lingkungan sekitar. Misi SD Negeri 047D yang pertama, membudayakan perilaku santun dan berbudi luhur untuk mewujudkan perilaku yang berakhlakul karimah. Yang kedua, menumbuhkan karakteristik profil pelajar Pancasila untuk mendorong peserta didik menggali potensi dirinya. Yang ketiga, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang keempat, membiasakan perilaku cinta lingkungan. Dan yang kelima, meningkatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah, aman, nyaman, dan ramah anak. Nah, ini adalah rencana hasil kerja saya, insya Allah untuk 5 tahun ke depan. Yang pertama, karena saya di sini adalah guru agama, jadi saya untuk 5 tahun ke depan saya rencananya ada pembiasaan baik selama di sekolah. Untuk tahun yang pertama, pemanfaatan waktu untuk murojaah dan hafalan surat-surat pendek di juz amma dengan metode UNI. Tahun yang kedua, pemanfaatan waktu istirahat untuk melaksanakan sholat duha di musola. Tahun yang ketiga, mengembangkan kemampuan pemahaman peserta didik tentang pengetahuan Asmaul Husna dan sifat wajib Allah melalui gerakan dan lagu. Tahun keempat, pembiasaan sholat duhur berjamaah di musola lingkungan sekitar sekolah, karena di SD 4 belum ada musola, jadi kita sholatnya di lingkungan sekitar. Untuk tahun yang kelima, pemanfaatan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan pembiasaan dan kegiatan pembelajaran. Di tahun yang pertama, yaitu pemanfaatan waktu untuk murojaah dan hafalan surat-surat pendek di juz amma dengan metode UNI. Ini sudah, alhamdulillah sudah mulai saya laksanakan dari pertama. Jadi sudah berlangsung kurang lebih 2 bulanan. Tahapan kegiatan yang pertama, menganalisis pencapaian hafalan siswa, karena setiap anak itu kan hafalnya beda-beda. Ada yang kelas 1 sudah sampai Al-Adiyah, ada yang kelas 5 baru sampai surat At-Takasur, juga ada masing-masing. Kemudian yang kedua, mengetahui metode hafalan peserta didik. Ada yang menghafalkannya langsung dengan hafalan berulang-ulang, ada yang dengan menulis, atau ada yang dengan dua-duanya. Yang ketiga, tahap perencanaan. Keempat, pengembangan. Dan yang kelima, implementasi. Untuk output kegiatannya, itu tes asesmen awal, kemudian mendapatkan arahan dari kepala sekolah, mentor, dan teman sejawat. Yang ketiga, terciptanya modul ajar yang terintegrasi dengan pencapaian hafalan siswa. Yang keempat, terlaksananya kegiatan pembelajaran yang mengaitkan dengan surat-surat di juz amma. Untuk penerapan nilai berakhlak, yang pertama saya membagikan link metode hafalan dengan metode UNI kepada peserta didik. Kebetulan kan memang ada grup WA-nya. Nah, saya membagikan di situ link metode UNI agar anak-anak bisa mempraktikkan di rumah, karena jam pelajaran agama di sekolah kan terbatas. Yang kedua, saya membuat kartu hafalan dan buku prestasi. Alhamdulillah sudah dibagi dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian yang ketiga, saya berdiskusi dengan teman sejawat dengan sikap terbuka dan siap menerima masukan. Nah, ini adalah salah satu contoh pembiasaan murojaah yang sudah berlangsung alhamdulillah sampai saat ini. Untuk kelas 1 semester 1, untuk kelas 1 semester 2 udah ada jadwalnya. Kelas 2 semester 1 surat-suratnya juga. Kelas 2 semester 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Jadi diharapkan ketika anak lulus dari SD Negeri 047D itu sudah hafal sampai surat An-Naba. Itu target yang ingin saya terapkan di SD Negeri 047D, karena sebelum-sebelumnya memang di sana belum ada guru agama. Nah, selanjutnya tahun kedua, pemanfaatan waktu istirahat
Selanjutnya adalah ini ada jadwal sholat duha dilaksanakan saat jam istirahat pukul 9. Sudah dijadwal Senin kelas 3, Selasa kelas 4, Rabu kelas 5, dan Kamis kelas 6. Untuk tahun ketiganya adalah kemampuan pemahaman pengetahuan Asmaul Husna dengan gerakannya. Jadi ketika anak menghafalkan, ketika anak SD itu lebih mudah menghafalkannya dengan lagu dan juga dengan gerakan. Untuk ini adalah salah satu contohnya ya nanti ya, gerakan Asmaul Husna. Kemudian tahun yang keempat, pembiasaan sholat duhur berjamaah di musola lingkungan sekitar sekolah. Ini juga sudah saya jadwal, jadi kelas 3 sampai kelas 6. Kenapa kelas 1 sampai kelas 2 tidak? Karena kelas 1 sampai 2 itu materinya belum sampai, jadi anak-anak belum diajari tentang bacaan-bacaan sholat, jadi belum semuanya. Ketika kelas 3 itu alhamdulillah sudah, jadi kita bisa langsung praktek. Ini waktunya pukul 12, sama seperti waktu sholat duha jadwalnya. Dan yang tahun terakhir adalah pemanfaatan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan pembiasaan dan kegiatan pembelajaran. Tahapannya adalah guru memposting kegiatan pembelajaran peserta didik di media sosial, kemudian guru mengupload video penampilan peserta didik Asmaul Husna dengan gerakannya di media sosial. Output kegiatannya, terciptanya sekolah inspiratif di lingkungan pendidikan, membantu memotivasi peserta didik dalam mengkreasikan ide yang positif. Nah, ini untuk nilai-nilai berakhlaknya, saya melakukan kerjasama dengan teman sejawat, peserta didik, komite, dan mahasiswa. Yang kedua, saya mengarahkan peserta didik untuk memanfaatkan media sosial untuk menuangkan ide atau gagasan positif. Ini media sosialnya ada blog, kemudian ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Monggo apabila ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham dari pemaparan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk pemaparannya. Selanjutnya, monggo saya persilahkan Bapak Ibu untuk menanggapi atau mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Saya ingin menanyakan kepada Bu Faiza, dari 5 rencana kerja selama 5 tahun yang sudah panjangnya paparan tadi, Bu Faiza lebih dominan ke pembiasaan baik selama di sekolah, seperti pembiasaan murojaah, Asmaul Husna, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi? Terima kasih pertanyaannya Bu Anita. Saya akan menanggapi. Apakah ada kendala atau tantangan yang dihadapi? Pastinya ada. Apalagi untuk di SD negeri yang pengetahuan agamanya itu kurang. Jadi ketika saya masuk, kemudian untuk tahun pertama kan saya sudah mempraktikkan. Jadi murojaah dan hafalan surat. Ternyata ada beberapa anak yang tidak bisa mengikuti. Dan minggu selanjutnya ternyata dia tidak berangkat, tidak mau berangkat. Ketika saya diskusi dengan wali kelasnya, ternyata si anak ini takut sama guru agamanya. Kemudian saya mau visit ke rumahnya, ternyata saya tahu bahwa si anak ini tidak TPI, tidak madrasah, kemudian orang tuanya juga tidak memberikan pengetahuan agama, sehingga sama sekali dia tidak tahu. Jadi Al-Fatihah juga dia tidak tahu, gerakan sholat juga dia tidak tahu. Jadi takut ketika ketemu saya, ketika pelajaran saya, dia tidak berangkat, tapi ketika pelajaran yang lain dia berangkat. Nah, ketika itu saya pas jam pelajaran yang lain, saya menemui anak tersebut. Saya tanya, kenapa Mas, kenapa nggak mau berangkat? Gak bisa Bu, saya nggak bisa surat-surat pendek, saya nggak bisa bacaan sholat. Nggak apa-apa, kan ada Bu Iza, nanti Bu Iza bantu bimbing. Jadi saya motivasi terus ke anak tersebut. Alhamdulillah sekarang anak tersebut mau berangkat sekolah. Dan lebih semangat lagi malah ketika pelajaran agama, saya ngasih materi, kemudian selanjutnya saya panggil satu-satu untuk setoran hafalan. Jadi misalkan ketika saya menulis materi,
ibu, saya mau setoran hafalan 1 ayat ya. Besoknya lagi, minggu depannya lagi setoran hafalan. Jadi alhamdulillah tantangan pasti ada, tetapi insya Allah saya bisa mengatasinya. Mungkin gimana Bu Atika? Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Kapolri untuk menanggapi. Terima kasih. Siap. Istighfar. Tadi Ibu mengatakan bahwa di SD tidak ada guru agamanya. Ini saya yang merumuskan aja. Mungkin yang dimaksud tidak ada guru agama yang definitif. Mungkin ya. Ya. Tadi saya sangat tertarik sekali adanya pembiasaan-pembiasaan, dan baru kali ini di SD 4 yang telah merencanakan ya, sampai hafal juz amma ya. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Naba, mudah-mudahan benar-benar tercapai cita-cita tersebut dalam 5 tahun yang akan datang ya. Karena dimulai dari kelas 1. Kemudian di situ berarti panjenengan sudah melaksanakan kolaboratif ya, dengan rekan-rekan guru, kemudian dengan masyarakat ya. Ini tolong kalau dengan masyarakat nanti apalagi menggunakan musola lingkungan ya. Ini saya hanya pesan saja untuk penggunaan musola ini sebelumnya diawali dengan semacam izin ya. Izin syukur-syukur dibuat MUU, karena yang namanya manusia terkadang walaupun itu tempat umum jangan-jangan berprasangka buruk. Seperti tadi yang kelas berapa tadi yang kalau pelajaran agama itu takut, tapi setelahnya menjadi senang, malah ingin hafal terus. Itu juga dikandung maksud begini, dengan adanya panjenengan kerjasama dengan pengurus musola paling tidak ya, pengurus atau yang diserai musola itu panjenengan itu paling tidak matur dulu ya, dengan perbuatan yang unyu bahwa anak-anak kami akan sholat duha di sini setiap jam berapa. Masalahnya yang namanya anak-anak itu tidak di sana sini sama aja. Yang misalnya kalau wudhu aja diatur mesti sulit ya. Terkadang airnya ya, kemudian setelah wudhu mungkin lari ke sana lari kemari ya. Dan nanti sudah dibuat jadwal satu kelas ada berapa? Masing-masing. Kemudian yang terakhir ini berarti panjenengan sudah melakukan nilai-nilai yang dimaksud, yang nilai itu tapi ada